Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang pembahasannya diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdillah Muhammad bin Ismail yang lebih dikenal dengan nama Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang kata penulis rahimahullah, bab husnil malakah, bab tentang baiknya kepemilikan. Al-malakah yuqalu fulan hasanul malakah. Kalau dibilang si fulan bagus kepemilikannya, kepemimpinannya. Idza kana hasanas sani' ila mamalikihi. Maksudnya jika perbuatannya itu baik terhadap mamaliki. Mamalik jamak dari mamluk, budak. Jadi ini pembahasan terkait dengan budak. Karena memang di dalam syariat Islam, bahkan hanya syariat Islam yang paling lengkap dan paling sempurna, paling baik dalam mengatur tentang masalah perbudakan. Jadi jamaah sekalian, budak itu didapatkan dari peperangan yang syar'i. Jadi sebab adanya perbudakan itu karena ada tawanan dari orang-orang kafir. Jika suatu hari disyariatkan nanti jihad fisabilillah di bawah pemerintah yang sah, maka ketika kaum muslimin ditakdirkan untuk menang dan mendapatkan tawanan dari orang-orang kafir, maka itulah yang akan menjadi budak. Jadi syarat yang paling penting dalam jihad itu dipimpin oleh pemerintah muslim. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imam junnah. Imam itu, pemerintah itu adalah perisai. Yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Dilakukan peperangan di belakangnya dan dijadikan tameng pemerintah tersebut. Artinya semua jihad yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah muslim yang sah, maka itu bukan jihad yang syar'i. Karena jihad itu ibadah. Kalau ibadah harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara petunjuk beliau, seseorang itu berjihad di bawah bendera pemerintah muslim. Baik, jadi itu di antara sebab terjadinya perbudakan. Atau jamaah sekalian, ada sebab yang kedua,
ketika wanita yang berstatus budak ini melahirkan seorang anak, namun tidak diketahui siapa tuannya, maka anaknya itu disandarkan kepada ibunya, anaknya juga berstatus budak. Atau yang ketiga, memang dia asalnya seorang budak, dan di dalam syariat Islam budak itu bisa diperjualbelikan. Demikian pula bisa diwakafkan, dijadikan hibah, diberikan cuma-cuma. Bukan diwakafkan, diberikan secara cuma-cuma. Namun syariat juga menegaskan, mengingatkan dengan keras untuk orang-orang yang berbuat zalim kepada budaknya. Jadi intinya, kesimpulannya jamaah sekalian, tidak ada agama yang paling sempurna, yang paling indah dalam mengatur tentang perbudakan selain agama Islam. Dan perbudakan ini juga ada pada agama-agama yang lain. Sebelum datang Islam juga ada perbudakan. Jadi yang mencela Islam karena perbudakan itu biasanya orang yang tidak paham tentang perbudakan tersebut. Sebelum Islam sudah ada perbudakan. Cuma jamaah sekalian, tidak ada yang lebih indah, yang lebih sempurna mengatur terkait dengan perbudakan melebihi agama Islam. Ada satu kitab khusus, Kitabul Idki, dalam buku-buku fikih yang mengatur tentang budak. Harusnya seorang tuan memenuhi kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, dan lain-lain. Bahkan ini bab dibawakan oleh Al-Bukhari untuk menjelaskan sedikit tentang keindahan Islam terkait dengan budak ini. Kata beliau rahimahullah, an Abdillah huwa ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud yang dimaksud di sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajibud da'i wala taruddul hadiyah wala tadribul muslimin. Penuhilah undangan orang-orang yang mengundang, jangan kalian menolak hadiah, dan jangan kalian memukul kaum muslimin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di sini 3 hal. Penuhi undangan, jangan tolak hadiah, dan jangan memukul kaum muslimin. Ini syahid. Yang menjadi syahid di sini, jangan memukul kaum muslimin. Kenapa dikatakan jangan memukul kaum muslimin? Karena ini di pembahasan kebanyakan. Bukan berarti selain muslim boleh dizalimi atau boleh dipukul, tidak. Karena itu disebutkan dalam Faidul Qadir, fal afu aqrab littaqwa, memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Fadarbul muslim haram, memukul seorang muslim itu hukumnya haram. Wat ta'bir bil muslim ghalabi atau ghalibi. Di hadis ini Nabi katakan muslim itu bukan pembatasan. Faman lahu dhimmatun aw ahdun mu'tabarun yahrum darbuhu ta'addiyan. Bahkan siapa yang memiliki ikatan perjanjian yang dianggap, maka tidak boleh dizolimi atau dipukul. Jadi di sini Nabi mengatakan wala tadribul muslimin, jangan kalian memukul kaum muslimin. Bukan berarti selain muslim itu boleh dipukul, tidak. Ini takbir di kebanyakan. Sama aja mas sekalian. Ketika Nabi mengingatkan, laisa minna, bukan dari golongan kami,
Man laqamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Orang yang menampar-nampar pipi, yang merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Para ulama menjelaskan hadis ini menyinggung tentang orang yang melakukan an-niyaha, menangis dengan teriak-teriak karena kehilangan orang yang dia cintai. Tujuan menangisnya itu untuk memprotes takdir Allah. Maka kata Nabi, bukan dari golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Para ulama mengatakan kebanyakan orang yang menangis, teriak-teriak berlebihan di saat itu, bentuknya menampar-nampar pipi dan merobek-robek pakaiannya. Ini simbol mereka tidak menerima takdir Allah, marah dengan ketentuan Allah, protes dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pembatasan. Jika hari ini ada orang yang protes dengan takdir Allah, tapi bentuknya bukan dengan menampar-nampar pipi, bukan dengan merobek-robek pakaian, seperti dia melakukan teriak-teriak di rumahnya atau dia rusak barang-barangnya, ini juga masuk dalam hadis. Jadi takbir hadis itu bukan pembatasan. Cuma kebanyakannya biasanya itu orang yang tidak menerima takdir Allah biasanya menyakiti badannya atau merobek pakaiannya, tapi tidak menutup hukum. Walaupun dia tidak pukul badannya, dia tidak robek pakaiannya, tapi dia rusak barang-barang yang ada di rumahnya karena dia marah dengan takdir Allah, karena kematian orang yang dia cintai ini juga masuk. Sama juga di sini jamaah sekalian. Wala tadribul muslimin, kata Nabi. Jangan kalian memukul kaum muslimin. Artinya kebanyakannya kejadiannya saat itu adalah muslim. Tapi bukan berarti selain muslim atau non muslim boleh dipukul, tidak. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-7. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang musyrik, wahai Muhammad, meminta perlindungan kepadamu, maka berikan dia perlindungan sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Jadi ini termasuk non muslim yang dilindungi. Makanya jemaah sekalian, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, mu'ahad itu bukan muslim, non muslim. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, siapa itu mu'ahad. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Jangankan mau masuk surga, mencium saja tidak. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal wanginya surga telah tercium sejauh jarak 40 tahun perjalanan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud mu'ahad di sini adalah man lahu ahdun ma'al muslimin, yang punya perjanjian bersama kaum muslimin, sawa'un kana bi'aqdi jizyatin aw hudnatin min sultanin aw amanin min muslimin. Ini disebutkan dalam Fathul Bari. Mu'ahad maksudnya adalah non muslim yang punya perjanjian kepada kaum muslimin, seperti akad jizyah. Semua non muslim diwajibkan untuk menyerahkan upeti, pembayaran kepada pemerintah muslimin. Kemudian pembayaran tersebut diserahkan ke Baitul Mal yang digunakan untuk maslahat kaum muslimin secara umum. Atau non muslim yang punya ikatan perjanjian berupa gencatan senjata, tidak boleh ada saling menyerang antara pemerintah muslim dengan pemerintah kafir. Atau ada jaminan keamanan dari satu muslim, maka ini semua mu'ahad. Siapa yang membunuhnya, kata Nabi, tidak akan mencium bau surga
dan bau surga itu telah tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Jamaah sekalian, di zaman ini masuk di dalamnya duta-duta besar non-muslim. Demikian pula turis-turis yang masuk ke negara Islam, yang mendapatkan jaminan keamanan berupa apa? Berupa izin, berupa paspor, berupa stempel. Masuk juga di dalamnya non-muslim yang hidup di tengah muslim. Ini semua dikatakan disebut mu'ahad. Kenapa dilarang dibunuh? Kenapa tidak boleh dizolimi? Bukan karena kemuliaan mereka. Mereka tidak punya kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka non-muslim itu makhluk yang paling buruk. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika seorang muslim berjanji lalu dia mengkhianatinya, ini termasuk dosa besar. Ini termasuk sifat kaum munafikin. Jadi sifat kaum munafikin itu jamaah sekalian, idza wa'ada khalafa. Jika dia berjanji, pasti dia ingkari. Sudah dia jamin non-muslim, dia janji, dia berikan keamanan, malah dia bunuh. Ini sifat kaum munafikin. Maka Nabi mengingatkan orang yang membunuh non-muslim, yang mu'ahad, yang tunduk di bawah pemerintah muslim, yang terjadi gencatan senjata tidak boleh saling menyerang, atau yang mendapatkan jaminan keamanan, maka kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi ini sikap muslim kepada non-muslim, interaksi mereka, muamalah mereka. Wajib membenci tapi tidak boleh menzalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah, kata Allah, kebencianmu kepada suatu kaum, maksudnya kata para ulama, wajib kalian membenci non-muslim, tapi jangan sampai kebencian kalian kepada non-muslim membawa kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dalam surah Al-Mumtahanah juga di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian wahai kaum muslimin untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negara-negara kalian. Berlaku adillah, kata Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi membenci dan muslim wajib, sebab Allah juga membenci mereka. Itu yang disebut benci karena Allah. Dan Nabi mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Kalau sempurna keimanan, tidak perlu ditanya, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu keutamaan orang yang sempurna imannya, yang memberi karena Allah, menahan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Allah membenci non-muslim, maka kita juga membenci mereka. Itu disebut benci karena Allah. Tapi jangan, kata Allah, kebencianmu kepada mereka membawa kalian berlaku zalim kepada mereka. Itu yang tidak dipahami oleh orang-orang Khawarij. Itu yang dipahami, itu yang tidak dipahami oleh mereka. Dan mereka punya dalil, dan penampilannya juga mirip sunnah.
Di antara dalil mereka adalah firman Allah di surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalau begitu, kata mereka, Bapak Presiden sampai tukang sapunya kafir. Yang membantu mereka juga kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya. Ini pemahaman bodoh dan merusak citra Islam dan kaum muslimin. Kenapa jemaah sekalian? Kufur di situ kufur kecil. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maksudnya kata ahli tafsir dari generasi sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan selainnya, yang langsung menyaksikan ayat ini turun. Apa maunya ayat ini? Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kufur kecil, bukan kufur besar. Kenapa? Sebab seorang muslim itu masih mentauhidkan Allah, masih punya asal keimanan, sehingga hukumnya menjadi kufur kecil. Dan memang jamaah sekalian, ada lafaz kufur tapi tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Jadi ada lafaz kufur, asalnya kalau dikatakan kufur itu keluar dari Islam. Tapi ada perbuatan yang dihukumi kufur tidak menyebabkan seseorang murtad. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ithnatani fin nas huma bihim kufrun." Ada dua sifat yang selalu dilakukan oleh manusia, hukumnya kufur, hukumnya kafir. Apa itu? At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Selalu mencela keturunan keluarga orang lain dan menangis dengan cara teriak-teriak, an-niyahah, karena kehilangan orang yang dia cintai. Melawan takdir Allah, menyalahkan takdir Allah. Kenapa dia yang harus mati? Kenapa bukan saya saja? Kenapa dia yang harus diambil oleh Allah? Padahal dia orang baik. Allah tidak adil. Itu namanya an-niyahah. Ini dosa besar. Tapi jamaah sekalian, tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan mencela keluarga orang lain, mencela keturunan orang lain, demikian pula nangis dalam kondisi teriak-teriak, itu kafir, keluar dari Islam. Tidak ada. Tapi lafaz hadis di sini dikatakan kufrun. Kalau begitu, dari sini kita mendapatkan pelajaran pentingnya memahami ayat dan hadis sebagaimana pemahaman salaful ummah. Siapa salaful ummah? Nabi sudah kabarkan salaful ummah itu ada 3 generasi. Sebagaimana kata beliau, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis ini kata para ulama bukan cuma bermakna pengabaran, tapi juga bermakna bahwa kita wajib mengikuti 3 generasi ini. Jadi, kalau mau memahami ayat, mau memahami hadis, tanya dulu, itu berdasarkan pemahaman siapa? Kalau cuma berdasarkan pemahaman organisasinya, atau partainya, atau kiainya, sementara pemahaman mereka bertentangan dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka pasti mereka yang salah. Tidak mungkin mereka yang benar. Sebab para sahabatlah yang menyaksikan ayat-ayat Al-Quran turun dan hadis-hadis Nabi itu diucapkan. Jadi mereka yang lebih tahu. Jadi ini jamaah sekalian, kesalahpahaman orang-orang Khawarij yang mengatakan setiap kufur di ayat Al-Quran atau hadis pasti mengeluarkan dari Islam. Tidak. Kecuali kalau dia lakukan 3 hal. Yang pertama, dia meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Ini kafir besar. Atau yang kedua, dia meyakini hukum Allah sama saja dengan hukum makhluk. Ini juga kafir besar. Kemudian yang ketiga, dia menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharapkan yang Allah halalkan. Artinya dia merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini baru menjadi
kufur besar. Selain itu kembali kepada hukum asal, kufur kecil. Baik. Jadi ini syahid pembahasannya di hadis ini. Tidak boleh memukul muslim, apalagi non-muslim saja tidak boleh, apalagi seorang muslim. Demikian pula tidak boleh memukul budak, orang yang dikuasai atasnya. Kemudian jemaah sekalian, ada faedah juga yang lain. Ajibud da'i, kata Nabi, penuhi undangan. Para ulama mengatakan yang wajib itu undangan walimatul urs, pesta perkawinan, itu yang wajib. Sebab dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak menghadiri, tidak mendatangi undangan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksud undangan di sini kata para ulama adalah undangan walimatul urs, pernikahan, perkawinan. Adapun undangan yang lain selain daripada itu, mungkin syukuran, mungkin akikah, itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kenapa? Di antara dalilnya adalah, jadi Nabi SAW punya seorang tetangga. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian tetangganya ini memanggil Nabi Muhammad SAW karena telah buat makanan di rumah, sudah ada makanan. Dia undang Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa hadhihi li Aisyah." Bagaimana dengan Aisyah? Sebab Aisyah ada di sampingnya. Masa cuma Nabi Muhammad yang diundang? Namun para ulama juga menjelaskan jemaah sekalian, kenapa orang ini tidak mengundang Aisyah? Karena keterbatasan makanan yang ada di rumah. Maka faqala la, kata orang ini, kamu saja ya Rasulullah, tidak untuk dia. Maka Nabi mengatakan, la, saya juga tidak akan menghadiri. Fa'ada yad'uhu. Faqala Rasulullah SAW, wa hadhihi. Kemudian dia undang lagi Nabi kedua kalinya. Kata Nabi, bagaimana dengan ini Aisyah? Kata dia, tidak, kamu saja ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga kali, thumma 'ada yad'uhu. Ketiga kali dia panggil, dia undang lagi Nabi. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, hadhihi, bagaimana dengan Aisyah? Qala na'am. Iya, dia juga boleh ikut. Kata Nabi SAW atau kata Anas, faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilahu. Kemudian Nabi dan Aisyah segera berdiri dan mereka saling berlomba untuk menuju ke rumah yang mengundang ini. Jadi jamaah sekalian, para ulama mengatakan ini akhlak seorang suami. Dia tidak mungkin makan enak dalam kondisi istrinya itu tidak makan, atau makanannya biasa-biasa saja. Terbalik dengan sebagian orang hari ini, sering makan di warung, istrinya ikan asin dia makan. Sebenarnya tidak apa-apa juga ikan asin, tapi kalau tiap hari dan suaminya makan enak, ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Jadi jamaah sekalian, semua kebaikan kata para ulama yang kita curahkan kepada orang lain, maka istri kita atau keluarga kita yang lebih utama untuk menikmatinya. Jadi para ulama mengatakan, di antaranya An-Nawawi, beliau mengatakan, waqad dhahaba katsirun minal ulama ila adami wujubil ijabah fi ghairi walimatil urs ka hadhihi surah. Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat kecuali segelintir saja, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani itu mengatakan semua wajib, karena katanya di hadis yang kita baca di Sahih Al-Adabul Mufrad, Nabi mengatakan ajibud da'i, penuhi orang yang mengundang kamu. Kata Syekh Al-Albani itu mutlak. Tapi jamaah sekalian, kita katakan ada hadis yang mengeluarkan dari perintah ini. Nabi mengatakan, bagaimana dengan Aisyah? Saya tidak akan datang kalau Aisyah tidak ikut. Artinya apa? Selain walimatul urs tidak wajib. Seandainya itu wajib, walaupun tanpa Aisyah, pasti Nabi akan penuhi.
Ini dalil yang mengeluarkan atau yang melemahkan pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Bersamaan dengan itu, penghormatan dan ketokohan beliau sebagai ahli hadis tidaklah berkurang, karena yang namanya manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Iya. Artinya apa? Tidak boleh kita taklid kepada siapapun juga, termasuk kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika pendapatnya itu menyelisihi dalil. Kita tidak ditanya kenapa kita tidak mengikuti si fulan, tapi kita akan ditanya kenapa kita tidak mengikuti dalil. Itulah yang ditekankan di dalam syariat kita. Kemudian jemaah sekalian, jangan kalian menolak hadiah. Kenapa? Sebab hadiah itu tanda cinta kepada saudara. Sampai-sampai Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling tukar-tukar hadiahlah kalian, maka kalian, kata Nabi, pasti akan saling mencintai. Jangan cuma dia terus yang mau dikirimkan hadiah. Tukar menukar, kata Nabi, tahadu, saling tukar menukar hadiahlah, tahabu, pasti kalian akan saling mencintai. Baik, kemudian dalil yang terakhir dalam bab ini, dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, an Ali sallallahu alaihi, dari Ali semoga salawat Allah tercurahkan atasnya. Jemaah sekalian, ini ada pembahasan di tengah ulama. Bolehkah kita mengatakan semoga Allah bersalawat kepada selain Nabi? Karena di kitab ini dikatakan dari Ali salawatullahi alaihi, semoga salawat Allah tercurahkan atasnya. Maka yang dijawab oleh Syekh Ibn Baz, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya, boleh kita katakan semoga Allah bersalawat kepadanya. Yang penting tidak dijadikan kebiasaan dan tidak dijadikan simbol. Setiap namanya disebut pasti dia bilang semoga Allah bersalawat. Yang boleh kita katakan seperti itu setiap saat cuma Nabi dan Rasul. Adapun selain Nabi dan Rasul tidak boleh dijadikan kebiasaan. Di antara dalilnya adalah bahwa itu boleh firman Allah di surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah, kata Allah, harta mereka wahai Muhammad sebagai sedekah yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian apa kata Allah? Wa shalli alaihim, salawatlah kepada mereka. Maksudnya apa? Doakan supaya Allah mengirimkan salawatnya kepada mereka. Apa maksudnya salawat Allah kepada manusia jemaah sekalian? Artinya adalah pujian Allah dan dibangga-banggakan, disebut-sebut kebaikannya di hadapan para malaikatnya. Itu makna salawat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma shalli ala fulan, artinya adalah ya Allah, athni alaihi wadhkurhu bil khairi indal mala'il a'la. Ya Allah, pujilah dia, sebut-sebutlah kebaikannya di hadapan para malaikatmu. Itu maknanya salawat Allah kepada makhluk. Ini boleh, tapi tidak boleh dirutinkan, dijadikan simbol dan kebiasaan. Kemudian jemaah sekalian, kata Ali bin Abi Thalib, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat as-salat. Ittaqullah fima malakat aymanukum. Akhir wasiat Nabi Muhammad itu as-salat as-salat. Salat salat. Di sini mansub fathah. Kenapa? Dia itu maf'ulun bihi, dari fa'il yang dihilangkan atau dari fi'il yang dihilangkan. Fi'il apa yang dihilangkan? Bisa juga ihfadhu as-shalah, jagalah salat. Bisa juga aqimus shalah, tegakkanlah selalu salat. Ilzamu as-shalah, jagalah selalu salat. Jadi di situ mansub sebagai maf'ulun bihi dari fi'il yang dihilangkan. Baik, bertakwalah kepada Allah, kata Nabi, fima malakat aymanukum, pada semua yang dimiliki oleh tangan-tangan kalian. Maksudnya di sini budak-budak kalian. Kenapa budak itu disandarkan kepada ayman, tangan? Sebab tuannya itu bekerja atau mengurus budaknya dengan tangannya. Itu maksudnya. Dan jemaah sekalian, ada juga penjelasan dari para ulama bahwa
sepatutnya lah kita berwasiat selalu mengingatkan keluarga kita tentang sholat. Kenapa? Karena itu amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dalam hadits riwayat At-Tabarani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab amalan hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika ternyata salatnya bagus, maka semua amalannya akan ikut bagus. Tapi kalau salatnya rusak, cacat, selalu bolong-bolong, maka dia tidak salat waliyadzubillah, maka semua amalannya akan ikut rusak. Percuma amalan-amalan yang lain kalau salat rusak. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, itu salat termasuk sebab datangnya taufik dari Allah supaya seseorang bisa beramal lagi selain amalan salat. Baik, ini selesai bab tentang bagusnya kepemimpinan seseorang terhadap budaknya. Ini mungkin yang bisa kita ambil. Kalau masih ada waktu, barangkali yang perlu dipertanyakan saya persilakan. Wallahu taala alam bissawab. Halo. Di dalam pembahasan tadi kita harus mengikuti wajib natal atau pernikahan. Terus bagaimana di dalam bisa di pernikahan itu di pesta itu ada musik? Apakah kita datang? Baik. Jamaah sekalian, tentunya yang dijelaskan oleh para ulama bahwa memenuhi undangan dalam hadits itu jika terpenuhi syarat-syarat. Jika terpenuhi syarat-syarat. Bagaimana jika ada musik-musik di situ, atau nyanyian-nyanyian, bahkan ada orang-orang yang menampakkan auratnya waliyadzubillah? Maka kalau begitu berarti ada kemungkaran di situ. Berarti ada kemungkaran di situ. Nah, kondisinya dua. Kalau dia bisa rubah, wajib dia datang, kemudian dia rubah. Misalnya dia yang punya gedung. Dia yang punya gedung itu. Dia rubah. Kemudian dia kasih hijab di tengah. Dia pisah tamu laki-laki dan perempuan. Itu wajib dia datang kalau begitu. Tapi kalau dia datang tidak bisa merubah, jangan dia datang. Kenapa jamaah sekalian? Karena tidak boleh seseorang diam di depan kemungkaran. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Jangan dia duduk di atas meja yang digilirkan di atasnya minuman keras. Tapi Ustaz, saya tidak minum, cuma duduk di situ, cuma makan kacang. Ya mas sekalian, kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, jangan dia duduk di atas meja yang diedarkan di atasnya minuman keras. Walaupun dia makan kacang, tidak minum. Kenapa? Karena hadirnya dia di situ menunjukkan persetujuan. Kecuali kata para ulama, kemungkaran itu di satu tempat, tapi ada tempat yang lain yang aman dari kemungkaran. Misalnya, letonnya itu di ujung. Rumahnya pengantin cuma di dalam-dalam situ, tidak kedengaran. Tidak apa-apa, dia di dalam rumahnya saja. Apalagi kata para ulama, kalau dia khawatirkan bisa terputus hubungan silaturahim. Tapi kalau tempatnya satu di situ, penyanyinya di situ juga, dia membuka auratnya, ini tidak boleh. Tentu dengan syarat-syarat. Baik, jadi diperhatikan. Dan jamaah sekarang tidak sulit. Kapan kita datang? Boleh kita datang. Biasanya itu kalau waktu sholat berhenti musiknya. Kita pakai jubah, pakai peci, datang di situ. Doakan, bawa hadiah, makan.
Begitu sudah mau bunyi musiknya, cepat pulang. Begitu saja, pandai-pandai kita mengambil waktu, mengatur waktu. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang namanya laki-laki itu kelemahannya itu perempuan, fitnahnya wanita, dan rata-rata penyanyinya itu perempuan. Mending kita pulang di rumah lihat istri kita daripada kita lihat orang. Kenapa? Karena itu tercatat dosa. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "La tutbi'in nadratan nadratan, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Jangan kamu susulkan pandangan pertama kepada pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu tidak disengaja dimaafkan, tapi kalau yang berikutnya lagi memandang dengan sengaja tidak lagi dimaafkan. Dan siapa yang bisa lepas jamaah sekalian dari pandangan di zaman ini? Kalau memang itu ada di depan kita, sedikit dari kita yang bisa selamat. Kalau begitu pulang saja lebih bagus. Begitu dekat zuhur atau waktu sholat datang, atau nanti besoknya kita datang, tidak ada masalah. Kita tinggal atur saja bagaimana bagusnya. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan. Baik, jamaah sekalian, mungkin yang kita cukupkan sudah masuk ke Isya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.